Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga kalian semua yang sedang menonton video saya kali ini dalam keadaan sehat. Baiklah, sebelum saya menjelaskan materi mengenai memimpin perubahan dan inovasi, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Indriani. Saya dari kelas manajemen 22B dengan NPM 22411165. Baiklah, mari kita masuk ke dalam materi memimpin perubahan dan inovasi. Jenis perubahan dalam tim dan organisasi. Peran atau sikap, pendekatan yang berpusat pada sikap, perubahan sikap dan nilai-nilai dengan daya tarik serta budaya. Pendekatan yang berpusat pada peran, mengatur ulang alur kerja, mendesain ulang pekerjaan dan mengubah prosedur. Teknologi, proses, metode dan perawatan kerja. Yang kedua ialah strategi, pengenalan produk baru dan memasuki pasar baru. Yang ketiga ialah ekonomi atau manusia. Perampingan atau downsizing dan restrukturalisasi atau restructuring. Selanjutnya, ubah proses. Tahap dalam proses perubahan ialah model medan kekuatan Lewin. Unfreezing, sadarilah cara-cara lama dalam melakukan sesuatu tidak lagi memadai. Changing, carilah cara-cara baru dalam melakukan sesuatu. Pilih pendekatan yang menjanjikan. Dan yang terakhir ialah rephrasing, yaitu pendekatan baru dan ditetapkan. Selanjutnya ialah alasan menerima atau menolak perubahan. Perubahan yang diusulkan tidak diperlukan. Perubahan yang diusulkan tidak mungkin dilakukan. Perubahan yang diusulkan tidak efektif dari segi biaya. Perubahan tersebut akan menimbulkan kerugian pribadi. Perubahan yang diusulkan tidak sejalan dengan nilai-nilai. Pemimpin tidak dipercaya. Organisasi terhadap perubahan, dan yang terakhir ialah alasan alternatif untuk penolakan. Selanjutnya ialah menerapkan perubahan. Tentukan yang harus diubah, memahami dinamika sistem, tanggung jawab untuk menerapkan perubahan besar, dan yang terakhir ialah kecepatan dan urutan perubahan. Selanjutnya, pedoman penerapan perubahan besar. Yang pertama, ciptakan rasa urgensi mengenai perlunya perubahan. Yang kedua, komunikasikan visi yang jelas tentang manfaat yang akan diperlukan. Yang ketiga, identifikasi kemungkinan, pendukung, penentang, dan alasan penolak. Yang keempat ialah bangun alokasi yang luas untuk mendukung perubahan. Yang kelima, gunakan gugus tugas untuk memandu implementasi perubahan. Dan yang terakhir ialah memberdayakan orang-orang yang akan kompeten untuk membantu merencanakan dan melaksanakan perubahan. Selanjutnya ialah pedoman penerapan perubahan besar. Persiapkan masyarakat untuk menghadapi perubahan dengan menjelaskan dampak terhadap mereka, membantu orang mengatasi stres dan kesulitan akibat perubahan besar, pantau kemajuan perubahan dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Dan yang terakhir ialah memberikan informasi kepada masyarakat dan tunjukkan optimis serta komitmen berkelanjutan terhadap perubahan. Bagaimana visi dan visi mempengaruhi perubahan? Karakteristik yang diinginkan untuk sebuah visi. Sebuah visi diharuskan simpel dan realistis, menggambarkan masa depan yang diinginkan. Element of a vision, pernyataan nilai, slogan, tujuan strategis, tujuan proyek, dan penelitian tentang penglihatan. Selanjutnya ialah pembelajaran dan inovasi kolektif. Penciptaan pengetahuan baru secara internal, departemen R&D, sponsor atau juara yang akan mengarahkan ide baru melalui proses peninjauan dan persetujuan dalam organisasi. Proses sistematis untuk meninjau dan menilai ide baru.
Peroleh pengetahuan secara eksternal, benchmarking ATM, atau mengamati, meniru, dan memodifikasi. Yang ketiga, mengintegrasikan progres pembelajaran eksplorasi dan eksploitasi. Eksplorasi melibatkan pembelajaran bagaimana melakukan perbaikan terhadap produk maupun layanan yang ada. Semakin banyak dan sering perusahaan sukses membangun produk dan jasa baru eksplorasi secara bersama dengan menghasilkan produk dan jasa lama dengan lebih efisien dan eksploitasi. Pembelajaran dan inovasi kolektif, difunsi dan penerapan pengetahuan, proses di mana pengetahuan, ide, atau inovasi disebarkan dari satu individu atau kelompok ke individu atau kelompok lainnya. Seminar dan workshop dalam menjadi alat untuk menyebarkan suatu pengetahuan baru di suatu perusahaan. Dan yang terakhir ialah organisasi pembelajaran. Baiklah, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.